Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah ingin bertanya. Saya awalnya beragama Islam. 30 tahun lalu saya menikah dengan suami saya yang beragama Kristen. Dan saya ikut masuk Kristen. Tapi beberapa tahun terakhir saya ingin kembali ke agama Islam. Dan keinginan itu sangat kuat. Sehingga sebulan yang lalu saya wujudkan keinginan saya. Dan saya kembali masuk Islam dibimbing oleh Pak Imam. Langsung yang ditinggal di tempat kami. Dan setelah keputusan saya untuk kembali ke Muslim ditentang oleh suami dan anak-anak saya. Mereka tidak menerima keputusan saya. Mohon penjelasannya Buya, apa yang harus saya lakukan? Saya selalu dicela dan dimaki, dihina oleh suami saya karena keputusan saya ini. Dan perlu saya tambahkan, suami saya pernah berselingkuh dan menghamili seorang wanita. Baik. Yang pertama kepada siapapun. Apakah dari orang yang pernah beragama Islam lalu keluar dari Islam, atau dari orang yang di luar Islam, asli dari luar Islam? Kalau sudah ada dalam hati Anda kerinduan untuk kembali kepada Islam atau masuk Islam, segeralah bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ambil kuncinya. Cekrek. Karena tidak tahu apakah panjang umur atau tidak. Sebab kalau sudah punya kunci itu, maka dia menjadi ahli iman. Sehingga nanti kelak akan dimasukkan lingkup ahli iman. Adapun kesempurnaan di dalam menjalankan syariat sesuai dengan kemampuan. Sebisa mungkin semuanya diberesin. Keharaman-keharaman. Tapi ingat, orang yang masuk Islam itu kalau dari asal kafir, asal non-muslim masuk Islam, ya jubu maqablah, dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, cuma kisahnya kalau ada orang yang murtad, ini jauh lebih bukan jauh lebih bagus. Itu adalah petunjuk dari Allah. Kalau Anda sudah murtad, kemudian dia masuk Islam, segera masuk Islam. Biarpun masih banyak kekurangan dalam menjalankan syariat. Urusan suami Anda semestinya adalah, jika seperti itu, suami Anda adalah ditunggu. Kalau dia adalah kalau dia adalah mau menyusul pada Islam, misalnya ada seorang non-muslim, suami istri non-muslim, yaitu lalu istrinya adalah masuk Islam. Kalau istri masuk Islam nanti, maka suami itu ditunggu. Dan selama ini tidak boleh suami istri berhubungan dengan sang suami. Ditunggu kalau sampai nanti sang suami nyusul di masa iddah. Masa iddah, seolah ini kan tercerai. Seperti masa iddah, maka sang suami langsung kembali lagi sah pernikahannya, halal. Nah seperti itu juga tadi kisahnya adalah ditunggu. Kalau mau kembali berarti halal, nggak usah akad baru lagi. Nah, kalau tidak kembali akan terpisah. Nah ini kan seperti itu hukumnya. Cuman ada seorang wanita, Buya, saya belum bisa meninggalkan suami saya. Karena apa? Banyak hal, ada anak dan sebagainya. Masya Allah. Memang secara hukum zahirnya begini. Anda berhubungan dengan dia bukan suami Anda. Tapi mungkin banyak hal yang harus dipikirkan. Tapi masuk iman dulu sudah. Baru setelah itu nanti berusaha untuk perlahan-perlahan membawa suami kepada kebenaran. Atau kemudian menghindar daripada, sebab yang dilakukan akan menjatuh nanti dalam urusan zina. Tapi kan tidak bisa langsung seperti itu. Karena banyak dia masuk iman Islam itu dia perlu proses nanti. Jangan dianggap seperti orang yang hidup sendiri. Jadi proses. Tapi yang jelas harus kita tahu itu adalah nggak boleh. Suami istri seperti itu nggak boleh. Kamu harus sudah mulai berpikir bagaimana. Perlahan. Sampai dia kuat. Ada anak-anaknya. Kemudian tadi dikatakan keluarga menghujat, semuanya menghujat. Kami sampaikan. Siapapun kalau Anda dari non-muslim ingin masuk Islam. Syaratnya berat. Tapi indah. Anda yang murtad membalik Islam syaratnya berat, tapi indah. Syaratnya apa? Anda harus lebih baik kepada orang-orang yang ada di kiri kanan Anda. Biarpun dia belum Islam. Anda harus lebih baik dari sebelum Anda masuk Islam. Kalau Anda sudah masuk Islam, Anda sudah pakai label Islam, Anda masuk Islam, Anda wajib lebih bagus. Lebih dermawan, lebih santun, lebih penuh kasih, lebih. Maka itulah curi muslim yang sejati. Jika Anda lakukan itu, maka Allah akan berikan kemudahan dalam diri Anda. Anda tetap memang anak Anda mencaci, Anda santun. Suami marah, Anda santun, dan seterusnya. Anda tetap santun kepada mereka. Maka dengan cara semacam ini, akan tergugah hati mereka. Maka dengan digugahnya hati mereka, muqaddimah untuk bisa mengikuti Anda, sehingga nanti suatu ketika, tetap keluarga Anda adalah keluarga muslim, ahli Islam. Dan memang Islam tidak bisa paksakan. Anda boleh memaksakan. Kita memang nggak ada paksaan dalam beragama Islam. Sehingga tugas kita menghimbau saja, bukan mencaci saudara kita yang belum masuk Islam. Enggak. Tidak boleh mencaci, mengolok, dan sebagainya. Tapi kita menghimbau dan menghimbau. Seperti itu. Jadi, semoga Anda kuat.
Yang penting kuatkan iman Anda. Yang bisa Anda lakukan dari syariat Anda lakukan. Kalau masih ada kekurangan, yuk kita sempurnakan. Mungkin sholatnya masih Anda harus sembunyi, tidak ada masalah. Mungkin ada sebagian yang saya sudah masuk Islam tapi saya belum bisa menutup aurat. Ya, untuk sementara. Selagi depan suami mungkin makan marah-marah atau dekat anak-anak, perlahan. Nanti kan proses sampai sempurna. Ini bukan robot yang bisa diganti bajunya dengan gampang dan sebagainya. Semuanya perlu proses. Jadi proses ini penting. Prosesnya ada tadarruj, membawa orang umat kepada Islam dengan perlahan seperti itu. Sehingga enak kita membawanya juga enak, yang dibawa juga enak. Itulah pendidikan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW.